Coba deh pikirin, berapa lama sih kita rela nunggu buat sebuah mimpi? Setahun? 10 tahun? Gimana kalau 40 tahun? Nah, kali ini kita bakal bahas kisah seorang wanita yang hidupnya itu ibarat pelajaran utama soal ketekunan. Seorang wanita yang nunggu hampir seumur hidupnya buat ngejar panggilan hatinya. Tapi ya, sebelum kita gali ceritanya dari awal, kita lompat dulu ke bagian akhir hidupnya. Di ujung perjalanannya, di benua yang sangat sekali asing buat dia dapat julukan yang puitis banget, wanita yang selalu berdoa. Siapa sih dia ini dan gimana ceritanya dia bisa dapat julukan sedalam itu? Yuk kita cari tahu bareng. Oke, sekarang kita mundur lagi ke awal, ke babak pertama dari kisah yang luar biasa ini. Disinilah semuanya dimulai. Sebuah impian yang lahir di hati seorang gadis kecil yang nantinya bakal jadi penentu seluruh jalan hidupnya. Jadi Rose ini lahir di keluarga terpandang di Grenoble, Prancis. Ayahnya pengacara dan pengusaha sukses. Tapi anehnya, bukan kemewahan yang menarik hatinya. Dia justru terpesona sama cerita-cerita para misionaris Jesuit tentang kerja mereka di dunia baru, di Amerika. Nah, dari situlah benih impian itu mulai ditanam. Ini nih langkah besar pertamanya. Umur 19 tahun, diam-diam tanpa sepengetahuan keluarganya, dia masuk biara. Tentu aja ayahnya marah besar, tapi Rose tetap teguh. Dia tahu banget ini jalannya dan gak ada yang bisa menghalangi dia. Tapi pas dia udah siap-siap memulai hidup barunya, sejarah punya rencana lain. Kita masuk ke babak kedua, di mana ujian iman yang sesungguhnya dimulai. Sebuah peristiwa besar bakal mengguncang Prancis dan bikin semua rencananya jadi berantakan total. Nah, coba deh perhatiin slide ini. Lihat jeda waktunya. Gede banget kan? Antara tahun 1792 sampai 1804. Itu lebih dari 10 tahun. Selama itu, hidup religiusnya secara resmi berhenti total. Biaranya ditutup paksa sama pemerintah revolusioner, mimpinya jadi misionaris seolah-olah ya udah lenyap aja gitu. Terus, apa dia nyerah? Oh, jelas enggak. Walaupun secara hukum dia balik jadi orang biasa, panggilannya nggak pernah padam. Dia nggak tinggal diam. Rumahnya dia sulap jadi sekolah, tempat perlindungan, bahkan rumah sakit darurat. Dia terus ngejalanin hidup pembiara secara sembunyi-sembunyi. Ini bukti kalau panggilan sejati itu nggak bisa dibungkam sama keadaan. Setelah lebih dari 1 dekade dalam ketidakpastian, akhirnya ada titik terang. Inilah momen yang ditunggu-tunggu. Misi melintasi samudra. Impian masa kecilnya yang udah lama terkubur, akhirnya bangkit lagi dari tidurnya. 49. Coba bayangin usianya segitu pas kesempatan ke Amerika akhirnya datang. Di saat banyak orang mungkin udah mikirin pensiun, Rose Philippine Duchess justru baru mau mulai petualangan terbesar dalam hidupnya. Ini nunjukin kalau dia tuh selalu siap sedia. Tapi, sampai di dunia baru itu bukan berarti ceritanya selesai dengan bahagia. Justru ini baru awal dari perjuangan yang lebih berat lagi. Kenyataannya di Amerika, wah brutal banget. Dia sakit parah di kapal, hampir meninggal kena demam kuning, dan susah payah menghadapi bahasa dan budaya yang asing banget. Kondisi hidupnya pun jauh dari kata layak. Tapi semangatnya itu loh, benar-benar gak bisa dipatahin. Dari semua penderitaan itu, hasilnya luar biasa banget. Dia berhasil lewatin semua rintangan dan gak cuma mendirikan 1, tapi 6 biara baru di Amerika, plus sekolah gratis pertama buat orang miskin di wilayah itu. Dan sekarang kita sampai di babak yang ngasih kita julukan di awal tadi. Ini adalah momen di mana dia meninggalkan warisan abadinya yang paling dalam dan paling personal. Bahkan setelah pensiun dari jabatannya sebagai pemimpin, semangatnya itu gak ada matinya. Di usia 71 tahun, dia pergi buat tinggal dan melayani suku asli Amerika, Potawatomi. Di sana, dia bantu-bantu di bidang kesehatan dan ngajarin anak-anak perempuan. Nah, ini dia asal-usul julukan yang kita bahas di awal. Meskipun dia nggak bisa ngomong bahasa mereka, orang-orang Potawatomi ini ngelihat sesuatu yang beda dari dia. Mereka lihat dia selalu tenggelam dalam doa yang hening. Dari situlah mereka ngasih nama yang indah itu, wanita yang selalu berdoa. Jadi, apa sih yang bisa kita pelajarin dari kisah hidup yang luar biasa ini? Ceritanya bukan cuma catatan sejarah biasa, tapi juga sumber inspirasi yang kaya akan pelajaran hidup. Kalau kita bedah nih ya, kekuatannya itu ada di 3 pilar utama. Pertama, setia sama panggilan. Revolusi bisa aja nutup biayanya, tapi nggak bisa nutup panggilan di hatinya. Kedua, semangat kesiapsiagaan. Dia nggak lihat umur sebagai halangan.
Pas kesempatan datang, dia langsung siap. Dan yang paling penting, pilar ketiga, kekuatan dari doa. Buat Rose, doa itu bukan pelarian. Justru itu sumber bensinnya, tempat yang nge-charge kekuatannya buat terus maju melewati setiap badai. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Kisah Santa Rosa Philippine Dushne ngajarin kita kalau penantian panjang dan rintangan berat itu bukan akhir dari sebuah mimpi. Jadi setelah dengar perjuangannya, coba deh kita tanya ke diri sendiri. Panggilan apa sih dalam hidup kita yang begitu berharga, yang layak banget buat diperjuangkan, nggak peduli butuh waktu berapa lama pun?